Shalom aleihim bisem Yesu Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membahas atau membalas pertanyaan dari Pak Louis Louis Sambuaga di Jakarta. Sambuaga sepertinya marga ya. Marga dari Indonesia Tengah sepertinya ya, Pak Louis Sambuaga di Jakarta. Pak Louis Sambuaga itu nanya, Pak Pendeta, tunjukkan bukti kita itu suruh nyembah Yesus. Jangan hanya satu ayat yang sering disebut, Wahyu 21 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 3 ya. Lah satu ayat saja Bapak sudah nggak percaya, apalagi mau banyak-banyak ya. Ya, ada banyak Pak, tetapi semua itu muaranya adalah Wahyu 4 ayat 2. Ya. Wahyu 4 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2 ya toh. Maka terbukalah pintu di surga, lalu ada suara toh, ada suara yang berkata demikian, sini sini sini. Yohanes, kamu naik supaya kamu lihat apa yang akan segera terjadi sesudah ini. Itu adalah suara siapa? Nah, kan Bapak ngeyel terus, itu suara Bapak ya. Di ayat 2 sudah jelas bahwa ada tahta, dan di tahta itu duduk seorang, Pak. Ya, di tahta itu duduk seorang, di surga itu duduk seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Bapak jangan ngotot dulu bahwa di surga tidak hanya satu tapi dua ya. Tidak akan bisa paham Pak kalau Bapak itu tidak mau mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Di Alkitab tertulis seorang. Kalau seorang itu satu Pak ya. Jangan punya tafsiran Pak sebenarnya dua. Yesus di kanan, Bapa di kiri, itu kan tafsir ya. Kalau Bapak tidak paham bahwa kenapa Yesus duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, yaitu bahwa Yesus itu berubah dari fisik menjadi roh ya. Sudah jelas yang duduk seorang, siapa itu? Katanya kan Bapak mengklaim itu Bapa, Pak. Coba dibaca ayat 8, di situ tertulis Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Apakah itu Bapa? Bukan. Baca Wahyu 1 ayat 8 itu Yesus. Aku. Siapa aku? Yesus. Ya. Terus ayat 11, pencipta segala sesuatu, Wahyu 4 ayat 11 itu yang menjelaskan. Siapakah itu pencipta segala sesuatu? Yesus, bukan Bapa. Kalik langit dan bumi itu bukan Bapa, tapi Yesus, ya. Terus yang maha kuasa itu siapa? Yesus, bukan Bapa. Nah, jadi Pak Louis Sambuaga harus paham dulu bahwa yang duduk di tata surga itu cuman Yesus tok. Ya, tidak ada Bapa di tata surga. Baru setelah itu Bapak bisa paham baca ayat-ayat lain. Sekarang pahami dulu dan terima dulu bahwa yang duduk di tata surga satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Titik. Tidak pakai koma, tidak pakai embel-embel. Wahyu 4 ayat 2 dijelaskan di ayat 8, dijelaskan di ayat 11. Ayat 8 itu linknya Wahyu 1 ayat 8, clear. Nomor 1, bukti bahwa kita harus menyembah pada Yesus, bukan Bapa, sama sekali bukan Bapa. Nomor 1, Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Langit, bumi ini siapa? Bapa, Pak, kan sudah dibilang tadi. Pencipta segala sesuatu itu Yesus. Wahyu 4 ayat 11. Kolose 1 ayat 16. Jadi jangan hanya modal ngeyel bin ngotot tegar tengkuk. Ya, ayat Alkitab mengatakan pencipta segala sesuatu Yesus. Jadi Wahyu 14 ayat 7 kita suruh menyembah Yesus, tidak nyembah Bapa, Pak.
Bukti nomor 2, Wahyu 15 ayat 4. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Siapakah yang disebut menyembah engkau? Di ayat sebelumnya itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Link lagi Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Yesus. Alkitab itu seperti itu, Pak. Ya, Alkitab itu seperti itu. Cara menulisnya seperti itu. Cara memahami kita harus ngerti, Pak. Karena Alkitab itu ayat meneguhkan ayat, ya. Wahyu 19 kok Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Siapa yang dimaksud Dia di ayat 6? Dia itu adalah Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Balik-balik lagi, Pak, ke yang tadi. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Siapa itu? Yesus, ya. Wahyu 22 ayat 3. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Siapa beribadah kepadanya? Beribadah kepada Allah dan anak domba. Siapakah itu? Yesus, ya. Bukti nomor 5, Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11 tadi, ya, yang duduk di tata surga kan Yesus. Terus Wahyu 8 itu Yesus juga, description-nya Wahyu 11 juga Yesus. Bukti nomor 6, Wahyu 5 ayat 13. Bagi Dia yang duduk di atas tahta. Siapa yang duduk di atas tahta? Yesus. Dan bagi anak domba. Siapa anak domba? Yesus. Adalah pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya itu, Pak. Ya. Wahyu 7 ayat 10 dan 12. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Siapa itu? Yesus. Allahnya bukan Bapa, ya? Enggak ada Bapa di surga. Wahyu 11 ayat 15 dan 17, ya. Di situ ada penyembahan terhadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang akan datang. Itu kan Alfa Omega. Jadi clear, Pak Louis Sambuaga. Setidak-tidaknya kitab Wahyu menyebutkan 8 ayat yang menyuruh kita nyembah Yesus. Cuman kitab Wahyu itu tidak ditulis sembahlah Yesus, tidak begitu. Tetapi di sini semua tulisannya adalah Tuhan Allah, Alfa Omega yang Maha Kuasa itu menunjuk kepada Yesus. Sama sekali tidak ada Bapa di tata surga. Jadi demi kemurahan Allah, saya Pendeta Henry Tandiata menasihatkan tidak ada Bapa di tahta surga. Bapa adalah temporary, Bapa adalah Bapa kiasan, sudah finish, sudah tidak ada di tahta surga, ya. Yesus sendiri sudah berkata di dalam Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa kepadaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu, ya. Jadi very clear dan sudah dibuktikan benar, 100% benar, di surga sama sekali tidak ada Bapa. Clear? Ya. Oke, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar demi kemurahan Allah. Ayo tobat, ya. Bapaknya saja tidak ada, kok Anda masih setia nyembah Bapa, ya. Ya, tidak boleh, ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Bapa sudah tidak ada, tidak usah pakai embel-embel Bapa dalam nama Yesus, ya. Tidak usah seperti itu. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Kalau Anda masih ngototer, ngeyeler, tegar tengkur, masih nyembah Bapa, maka berlakulah itu Matius 25 ayat 41. Yesus bilang terkutuk, ya, sebagai kambing terkutuk. Yesus sudah tahu nanti umat Kristen itu akan ada yang mirip-mirip, ya toh. Yang satu kelompok disebut kelompok domba. Ini mengakui Yesus Allah yang benar. Satu lagi kelompok kambing. Sama-sama juga menyembah Yesus, tapi Yesusnya bukan Allah, ya. Allahnya tetap Bapa. Jadi mirip-mirip, beda-beda tipis. Itu sebabnya nanti ada penghakiman domba kambing sebelum terjadi penghakiman secara massal, ya, rame-rame di dalam Wahyu 20 ayat 12 terlebih dahulu ada penghakiman domba kambing, sebab di Wahyu 20 ayat 12 juga disebutkan di situ dibuka kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu memang khusus untuk menghakimi
domba kambing ya. Nanti di dalam penghakiman secara massal yang dipakai adalah kitab masing-masing. Perhatikan Wahyu 20 ayat 12. Jadi very clear, jangan hanya modal tegar tengkuk, jangan hanya modal ngeyel, modal ngotot. Ayo kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Jangan mau disesatkan oleh doktrin-doktrin gereja yang tidak alkitabiah, karena itu membuat kita binasa. Ngaku orang Kristen puluhan tahun, nggak taunya menuju binasa. Banyak orang menyangka jalannya lurus, ujungnya maut. Dikiranya sudah ngikutin ajaran gereja, padahal ajaran gereja tidak alkitabiah. Itu cuman doktrin karangan pendeta, karangan bapak-bapak gereja. Ayo kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Kalau Alkitab menulis tidak ada Bapa di surga, yang ada Yesus, titik, tidak pakai koma, tidak pakai embel-embel, maka sembahlah Yesus sebagai the only one ruler, sebagai satu-satunya penguasa. Di surga tidak ada dua penguasa, nggak ada. Selama ini Anda sampai turun-temurun memahami di surga ada dua, Bapa di kiri, Yesus di kanan. Ayo segera move on, berubah. Sembahlah Yesus Allah yang benar, maka Anda akan selamat, dijamin. Tetapi kalau tetap ngotot nyembah Bapa, maka juga dijamin binasa. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendri Tandian, TPPS. Haleluya, amin.